Secara historis, ibadah haji ini sudah dilakukan oleh manusia pertama, Nabi Adam. Tapi dipublikasikan secara masif, secara massal, dan disyariatkan itu di masa Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman, wa'adzin finnas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Nabi Ibrahim diperintahkan, serukanlah kepada seluruh manusia. Padahal waktu itu di Makkah belum ada penghuni. Tapi Allah perintahkan, serukanlah kepada seluruh manusia. Untuk apa? Bil hajj, melaksanakan ibadah haji. Nanti mereka akan datang berjalan kaki menuju ke tempat tersebut, ke Baitul Haram. Dan ada yang datang menggunakan unta yang kurus. Min kulli fajjin amik, dari segala penjuru yang jauh. Amik artinya dalam. Bisa diterjemahkan artinya dalam, bisa diterjemahkan artinya jauh. Kapan dimulainya itu? Di masa Nabi Allah Ibrahim. Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyerukan panggilan haji. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, di dalam tafsirnya, tafsir Al-Quranil Azim, ketika menafsirkan firman tersebut, beliau mengatakan, ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyerukan panggilan untuk melaksanakan ibadah haji, Nabi Ibrahim mengatakan, ya Rabb, ini tidak ada orang di sini. Saya mau panggil siapa? Mau serukan kepada siapa? Kalaupun kepada yang jauh, tidak mungkin suara saya bisa sampai. Apa kata Allah Ta'ala? Allah Ta'ala mengatakan, nadi wa alainal balag. Tugas engkau serukan. Serukanlah. Adapun yang menyampaikan itu kami, Allah. Gitu. Sama seperti mengajak orang dalam kebaikan. Tugas kita hanya mengajak. Urusan dia terima berubah jadi baik bukan urusan kita. Itu yang berhak adalah Allah. Yahdillah may yasha. Allah yang berhak berikan petunjuk kepada siapapun. Dan dilakukan oleh Nabi Ibrahim di dalam tafsir Ma'alimu Tanzil yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi, menyatakan Nabi Ibrahim naik di Maqam, sekarang disebut Maqam Ibrahim. Sebagian ulama mengatakan Nabi Ibrahim naik di Jabal Abil Gubais, satu gunung yang ada di Makkah. Sebagian ulama mengatakan Nabi Ibrahim naik di Bukit Sofa. Sebagian ulama mengatakan Nabi Ibrahim naik di Hijr Ismail, naik di tempat yang tinggi dengan bertujuan memberikan apa? Seruan, memanggil untuk melaksanakan ibadah haji. Naiklah Nabi Ibrahim, kemudian dipanggillah, ya ayyuhan nas, inna rabbakum ittakhadhu baitan fahujjuhu. Wahai segenap manusia, sesungguhnya pencipta kalian Allah menjadikan Ka'bah atau Baitul Haram sebagai tempat ibadah, maka berhajilah kalian. Suara Nabi Ibrahim ketika beliau menyerukan panggilan haji, maka Allah sampaikan suara tersebut sehingga seluruh manusia yang hidup pada waktu itu mendengar suara Nabi Ibrahim. Bahkan janin-janin yang masih ada di rahim itu menjawab panggilan Nabi Ibrahim. Bahkan hajaran wa syajaran wa madaran, bahkan pohon-pohon, batu-batuan, kerikil-kerikil, pasir-pasir, ketika Nabi Ibrahim menyerukan panggilan haji, pada saat itu semuanya menjawab. Siapa yang menjawab satu kali, dia akan berhaji satu kali bagi manusia. Kalau dia menjawab pada waktu itu 2 kali, maka ketika hidup dia akan berhaji dua kali. Tapi yang tidak berhaji berarti tidak menjawab waktu itu.
panggilan daripada seruan Nabi Ibrahim. Jadi kalau orang yang ibadah haji itu artinya pada waktu itu dia menjawab panggilan Nabi Ibrahim, baik di alam rahim atau di alam arwah. Jadi suara Nabi Ibrahim Allah sampaikan sampai ke alam arwah, yang manusianya belum ada di dalam perut ibu, masih di alam arwah, mereka juga mendengar panggilan seruan haji. Di sana kalau yang menjawab satu kali dia hidup di dunia, nanti dia berhaji satu kali. Kalau tidak berhaji, belum tentu itu hal yang dia tidak jawab pada waktu itu. Bisa jadi Allah takdirkan dia untuk tidak berhaji, tapi dia punya niat ingin berhaji dan berusaha berhaji, tapi memang tidak dapat kesempatan. Niatnya itu nanti di yaumil qiyamah tetap dia dapat pahala haji. Itu dipanggil nadi wa alainal balak. Serukanlah kepada seluruh manusia, kami yang akan sampaikan. Sampai dikatakan dalam tafsirnya Ibnu Katsir, itu gunung Allah ratakan sesaat pada waktu itu. Jadi bumi jadi datar waktu itu, hanya untuk menyampaikan suara Nabi Ibrahim, seruan Nabi Ibrahim agar tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dan sekarang terbukti ayat ini. Ayat ini turun 1000 tahun lebih. Terbukti itu tempat mulai disyariatkan ibadah haji oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai hari ini tidak pernah sepi. Tidak pernah sepi daripada ibadah haji, kecuali kemarin yang ada larangan itu karena ada Covid. Tapi dari sejak dulu semuanya datang dari berbagai belahan dunia. Untung Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala baik. Hajinya pakai kata apa? Lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib berhaji bagi Allah. Wajib kita berhaji untuk Allah. Tapi siapa yang diwajibkan? Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Kalau tidak ada kalimat itu, orang mampu ataupun tidak mampu, kaya ataupun miskin, kalau tidak melakukan ibadah haji berdosa. Tapi Allah punya kasih sayang kepada hambanya. Allah katakan man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu dia wajib melaksanakan ibadah haji. Mampu di sini secara finansial, uang mampu untuk dia pergi berangkat dan pulang kembali. Kalau hanya berangkat pulang gak bisa, belum mampu itu. Uangnya hanya ada berangkat saja, tapi gak balik-balik lagi, belum mampu. Zahaban wa iyaban, kata fugaha. Uangnya mampu apa? Pulang pergi. Tidak sampai di situ. Ketika dia pergi dan pulang, ada biaya konsumsi, bekal dia selama perjalanan itu ada. Kemudian keluarga yang ditinggalnya itu juga sudah terpenuhi kebutuhannya selama ia pergi sampai ia kembali. Itu secara finansial, mampunya di situ. Yang kedua, mampu secara apa? Jasmani, fisik. Uang punya, tapi kasihan sakit yang memberatkan dia untuk melaksanakan ibadah haji, maka tidak wajib. Makanya jangan mewajibkan sesuatu yang tidak Allah wajibkan. Hutang sana sini dan belum tentu mampu bayar hutang untuk tujuan melaksanakan ibadah haji. Nah, ini para ulama mengatakan hal seperti ini tidak dibenarkan. Artinya berarti apa? Belum mampu. Dan bagi orang-orang yang belum mampu melaksanakan ibadah haji, jangan berkecil hati. Selama dalam hatinya ada niat dan punya kesungguhan, sudah berikhtiar untuk bisa berangkat haji, sudah punya niat, tapi memang Allah belum izinkan dia, tetap nanti di yaumil qiyamah niatnya itu untuk berhaji Allah anggap sebagai ibadah haji. Makanya dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'luwiyah, ada seorang hamba Allah berdirikan agamahu amamahu, Allah berdirikan dia di hadapan Allah.
Kemudian Allah berikan kitab amal kepadanya. Ini amalmu. Dia baca catatan amal. Ada amalan solat 5 waktu, ada amalan sedekah, banyak amalannya di situ. Yang buat dia ta'ajub, ada amalan ibadah haji. Padahal setahu dia ketika hidup di dunia tidak pernah melaksanakan ibadah haji. Ia mengatakan, ya Rob, ini yang ibadah haji saya ketika hidup belum pernah lakukan. Apa kata Allah Ta'ala? Itu adalah niatmu. Nah, niatmu. Karena memang ibadah ini ada syarat tadi, manis tata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Buniyal Islam ala khamsi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqami salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 fondasi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Islam dibangun oleh 5 fondasi. Yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua solat, mendirikan solat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat melaksanakan ibadah haji, yang kelima puasa di bulan suci Ramadan. Redaksi hadis ini memang haji lebih dahulu daripada puasa Ramadan. Ini redaksi hadisnya dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi kalau tartib urutannya itu yang benar berdasarkan hadis Jibril, itu puasa baru yang paling akhir adalah ibadah haji. Karena memang kewajiban ibadah haji paling akhir dibanding yang lain. Kalau yang lain itu sholat itu paling awal, kemudian zakat, kemudian puasa itu di awal-awal Nabi hijrah. Kalau sholat sebelum Nabi hijrah. Tapi kalau kewajiban ibadah haji itu di akhir-akhir hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan balasannya luar biasa. Nabi katakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannata. Haji yang diterima oleh Allah itu tidak ada balasan baginya terkecuali surga. Maka perbanyak doa khususnya bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Ada doa yang diajarkan kepada kami, itu Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabura wa hajatan maqdiya ya rabbal alamin. Itu doa agar berharap ibadah haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah haji ini dia berarti secara bahasa al-qasdu, al-hajju logatan al-qasdu. Arti daripada haji itu artinya bertujuan, bermaksud. Itu secara bahasa. Tapi secara syar'an definisi adalah qasdul baitil haram biniyatin nusuk. Bertujuan melaksanakan ibadah haji ke tanah haram atau ke baitil haram dengan niat apa? Ibadah. Kalau hanya sekedar jalan-jalan bukan ibadah. Makanya Imam Al-Ghazali beliau mengatakan kalau niatnya digandengkan sekalian mau umroh, kita kan wajibnya haji 1 kali, umroh 1 kali. Kalau mampu haji 1 kali, umroh 1 kali, itu yang wajib mazhab Syafi'i. Kalau kita berangkat sekedar niat sekalian mau berhaji, sekalian umroh, sekalian jalan-jalan, di situ nanti dihitung kekuatan dhaifnya. Motivasi berangkatnya itu, kalau lebih banyak jalan-jalannya maka pahalanya dihitung seperti itu. Tapi kalau pure murni semata-mata ibadah tanpa niat jalan-jalan maka dihitung utuh pahalanya. Itu menurut Imam Al-Ghazali, juga dijelaskan dalam kitab Umdatul Ahkam, syarahnya Taisirul A'lam. Dan ini diwajibkan pada tahun 9 Hijriah. Ibadah haji diwajibkan pada tahun fi sanati tasi'ah atau fi sanati ashirah, diwajibkan pada tahun 9 Hijriah atau 10 Hijriah berdasarkan pendapatnya Al-Imam Ibnul Qayyim yang lahir tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah.
di dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Ada juga ulama yang mengatakan ibadah haji diwajibkan itu pada tahun 6 Hijriah. Ada yang berpendapat demikian. Tapi yang paling kuat itu antara 9 dan 10 Hijriah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melaksanakan ibadah haji semasa hidup beliau sebanyak 4 kali. 3 kali sebelum diangkat menjadi Rasul, 1 kali setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Nah, 1 kali itulah yang disebut dengan Hajjatul Wada', haji perpisahan. Umroh beliau 4 kali. Nabi melaksanakan umroh sebanyak 4 kali. Bahkan ulama India bernama Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi itu menulis kitab tentang masalah hajinya Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam masalah haji perpisahan, Hajjatil Wada' namanya. Itu beliau tulis dalam waktu 1 hari 1 malam saja, berjumlah 353 halaman. Ditulis 1 hari jadi 1 kitab, 353 halaman. Nama kitabnya kitab Hajjatil Wada' wa juz' min umratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ibadah haji kita bahas fikih sedikit. Itu ada 3 masalah. Yang pertama arkan, rukun-rukun. Yang kedua wajibat, wajib haji. Yang ketiga sunanun, sunnah-sunnah wajib, sunnah-sunnah haji. Yang pertama rukun-rukun. Kalau rukun-rukun ini man lam yuaddi ruknan min arkanihi la yasihu hajjuhu. Kalau rukun haji ditinggalkan, hajinya tidak sah. Tapi kalau wajib-wajib haji ditinggalkan, sah, tapi nanti ada namanya hukuman, sanksi, dam. Sunnah-sunnah juga ditinggalkan, tidak bermasalah. Tapi pahalanya hilang, sayang. Pahala hilang. Tapi kalau rukun haji ditinggalkan, la yasihu hajjuhu, hajinya tidak sah. Makanya ilmu tentang masalah haji bagi orang yang mau berangkat haji hukumnya wajib, fardu ain. Tapi orang yang belum mampu berangkat haji, anjuran sunnah saja. Kalau mau berangkat baru wajib belajar ilmu haji, karena dia mau melaksanakan itu ibadah haji yang hukumnya fardu ainin ala kulli muslim, hukumnya wajib bagi setiap muslim. Rukun-rukun haji hanya ada 5 dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama apa? Al-ihram. Apa itu al-ihram? An-niyatud dukhuli fil haji awil umrati. Dia niat berhaji atau umrah. Namanya al-ihram. Nanti dia berihram di miqat, tempat-tempat yang sudah ditentukan di situ. Melafatkan dianjurkan, di antaranya nawaitu al-hajja au al-umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya niat haji, harus pakai niat ihram. Kalau ihram tanpa niat tidak sah. Saya berniat haji atau umrah dan saya berihram karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ditinggalkan, hajinya tidak sah. Karena dia apa? Rukunun min arkanil haji, dia masuk rukun haji. Yang kedua yaitu apa namanya? Al-wuquf bi Arafah. Dia wukuf di Arafah bagi yang melaksanakan ibadah haji. Karena umroh tidak ada wukuf. Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Esensi ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Disunnahkan bagi orang yang tidak berhaji puasa sunnah Arafah. Imam Ahmad bin Hanbal pernah bingung dengan hadis mengenai puasa Arafah. Jadi Imam Ahmad itu yang hafal, beliau hafal 1 juta hadis. Pernah bingung dengan hadis tentang puasa Arafah. Di zaman dahulu terbatas buku-buku seperti yang ada seperti sekarang. Di mana saja kita beli kitab sebut judul ada. Tapi zaman dulu terbatas. Jadi sekelas Imam Ahmad bin Hanbal bingung dengan hadis puasa Arafah. Karena beliau dapat 2 riwayat.
Riwayat pertama, ada larangan dari Nabi untuk puasa Arafah. Ini larangannya terjadi khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan larangannya sifatnya haram, ada yang mengatakan larangannya sifatnya makruh. Hadis kedua, ada anjuran puasa Arafah. Yukaffiru sanatal madiyah wal mustaqbalah. Puasa Arafah menghapus dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Satu hadis larangan, satu hadis ada pahala. Bingung Imam Ahmad. Akhirnya beliau ketemu dengan seorang imam yang menjadi gurunya. Dan ini perjumpaan pertama antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Dari sinilah Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i karena sebab hadis tentang puasa Arafah. Puasa di hari Arafah. Ketemu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i selesai mengajar. Imam Syafi'i pergi ke Baghdad, ke Irak, ketemu Imam Ahmad. Imam Ahmad menghampiri Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, saya bingung dengan hadis yang berkaitan dengan puasa Arafah, puasa di hari Arafah. Satu riwayat Nabi katakan tidak boleh kalian puasa di hari Arafah. Riwayat kedua Nabi katakan puasa Arafah, ketika beliau ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, Nabi menjawab menghapus dosa yang tahun lalu dan akan datang. Ini bagaimana? Mana yang kuat nih hadis ini? Apakah ini hadis lemah yang satunya kuat? Ataukah nasikh dan mansuh? Nasikh, hukum lamanya sudah dihapus oleh hukum baru. Kata Imam Syafi'i, oh ini jawaban yang mudah. Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan itu jawaban yang mudah. Imam Ahmad sudah hafal 1 juta hadis. Problem hadis ini beliau tidak bisa paham. Imam Syafi'i mengatakan mudah. Bagaimana wahai Imam Syafi'i? Dijelaskan oleh Imam Syafi'i. 2 hadis ini sama-sama kuat. Tidak ada yang lemah. Dan hadis ini tidak masuk bab nasikh dan mansukh. Tapi hadis ini secara konteks, Nabi ketika menyatakan larangan puasa di hari Arafah, pada waktu itu Nabi sedang berada di padang Arafah, sedang wukuf. Dan Nabi sedang berbicara kepada jamaah haji yang sedang wukuf di padang Arafah, kalian jangan puasa di hari Arafah. Lihat bagaimana Imam Syafi'i itu memahami hadis dengan latar belakang peristiwa di balik hadis itu. Itu yang hebat dari Imam Syafi'i dan diakui oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita tidak mengakui gak apa-apa. Imam Ahmad 1 juta hadis mengakui ma'araftu nasikh wa mansukh fil hadis hatta jalastu ma'al Imam Syafi'i. Saya gak paham tuh nasikh mansukh, kemudian latar belakang hadis itu seperti apa. Saya tidak paham, kata Imam Ahmad bin Hanbal, terkecuali saya sudah duduk belajar dengan Imam Syafi'i baru saya paham. Bahkan beliau mengatakan al-haditsu mughlaqun. Hadis Nabi terkunci. Hatta jaa al-Imam Syafi'i bimafatihi fafatahahu fafahimnahu. Hingga Imam Syafi'i datang membawa kunci yang bisa membuka hadis Nabi, lalu kami bisa memahami maksud-maksud dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Syafi'i mengatakan yang larangan puasa Yaum Arafah, Nabi sedang berbicara kepada jamaah haji yang sedang wukuf di padang Arafah. Adapun hadis kedua, puasa Arafah disunnahkan dan akan menghapus dosa tahun lalu dan dosa yang akan datang, 1 tahun yang akan datang. Itu Nabi perintahkan kepada mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji dan tidak berada di padang Arafah. Tuntas masalahnya daripada penjelasan Imam Syafi'i.